Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Ahmad Tifam Solihin. Masih menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi sebelum berangkat. Ada postingan di grup dari salah satu rekan kita tentang buku dari rekan-rekan yang menyatakan bahwa bank syariah dan bank konven itu sama saja katanya. Sama saja itu artinya kata mereka itu cuman beda istilah. Nah, mari kita coba ya. Ini kira-kira ini sama saja atau tidak ya? Cuman beda istilah atau tidak? Nah, cuman beda istilah itu benar atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, untuk istilah ini coba kita, ini dari mana ya ngomongnya ya? Dari ayat dulu deh, dari ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Jadi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu wa'allama itu sorofnya gimana itu ya, dan sungguh-sungguh tuh ada double lam itu kalau dimaknai itu nggak hanya sekedar ngajar tapi sungguh-sungguh mengajarkan ya. Sungguh-sungguh itu bisa jadi karena memang pentingnya wa'allama adama, dan Allah itu sungguh-sungguh mengajarkan bahwa ini hal yang penting ya, memberikan ilmu. Wa'allama adama kepada Nabi Adam al asma, istilah-istilah. Asma itu nama ya, nama-nama, kullaha ya semuanya. Jadi ketika Nabiullah Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi ini, yang diajarkan pertama kali dan yang sangat penting sekali adalah istilah-istilah. Jadi kalau istilah itu dianggap penting, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap istilah itu sangat penting dan sungguh-sungguh harus dipahami oleh Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya, kok bisa dibilang sama saja? Ini kan repot. Kemudian kan di ayat lain, kalau nggak salah itu saya lupa ya ayat persisnya, awal dan belakangnya ya, ada wa'allama Adamal asma'a kullaha. Bukan. In hiya illa asma'un sammaitumuha ila akhirih ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Nah, salah satu guru saya bilang bahwa ayat ini menunjukkan, ini kan sebelumnya ada case apa itu ya, penamaan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata orang jahiliyah waktu itu ya, ketika didakwai oleh Rasulullah SAW. Jadi ternyata kekacauan dalam dunia ya, kalau kita ngambil ibroh dari ayat tersebut ya, kekacauan dalam memaknai hidup di dunia ini, dalam berhidup bermasyarakat di dunia ini, salah satu penyebab utama adalah karena tidak tepat dalam menggunakan istilah ya, asma-asma ya, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Nah, itu di Al-Quran ya. Nah, kemudian kalau kita pakai logika-logika yang sederhana, sebenarnya juga bisa logis ya. Misalnya di Al-Quran itu kan ya isinya ya istilah-istilah, hadis juga isinya istilah-istilah. Jadi kalau istilah itu disepelekan, nah ini kan kurang lebih sama saja menyepelekan Al-Quran dan hadis. Ya, masuk tol kita, masuk tol. Kartu elektronik syariah. Oke, lanjut lagi.
Itu dari Al-Quran ya. Nanti kalau dari kaidah fikih itu kan nanti ya memaknai sesuatu itu memang bisa pakai istilah, bisa pakai makna. Nah, makna itu timbul karena adanya istilah-istilah bahasa yang kita pakai sehari-hari itu menjadi ya ada pilihan-pilihan kata, ada pilihan istilah-istilah gitu karena memang maknanya itu kan masing-masing sudah berbeda satu sama lain. Kalau di ayat Al-Quran kembali lagi ke sana, beda panjang pendek aja bisa beda makna yang berlawanan. Wala dzikrullahi akbar dengan wala dzikrullahi akbar. Kalau khutbah itu kan ada di ujungnya itu wala dzikrullahi akbar. Dan ada ajakan lah untuk zikir kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Kalau wala zikrullahi akbar ini berarti ajakan untuk meninggalkan zikir kepada Allah. Nah, itu beda panjang pendek aja udah beda makna ya, apalagi beda istilah. Nah, mari masuk ke mana nih? Usul fikih dulu nih, usul fikih ya, Alkitabu kal khitobi. Ada yang bilang Alkitabatu kal khitobi, tapi kalau saya suka pakai yang Alkitabu kal khitobi. Khitab itu titah. Titah itu kalau dalam usul fikih kan khitab itu dimaknai sebagai ya ayat-ayat Allah itu atau hadis Rasulullah itu ditujukan kepada siapa kan gitu ya. Itu ayat-ayat hukum misalnya itu ditujukan kepada siapa. Nah, itu namanya nanti ada khitab itu apa namanya ayat atau kalimat yang digunakan kalau dalam qawaid usuliyah itu ya. Nah, kemudian nanti ada mukhatabnya. Oke, gini saja deh. Mari kita logika dari kaidah usul fikih ini. Mari kita logika yang sederhananya begini. Kalau kita menyatakan sesuatu atau katakanlah dalam suatu kontrak atau ikatan atau perikatan atau akad, itu kan kobetnya atau ijab kobulnya atau cara komunikasinya atau cara penyampaiannya ini kan ada 3 alternatif ya. Ada yang pakai isyarat, ada yang pakai lisan, ada yang pakai tulisan. Nah, ini kaitannya apa sih dengan Bank Syariah dan Bank Konven? Dituduh sama saja. Ini ketiga hal ini masing-masing punya posisi. Nah, nanti untuk bisa membedakan istilah yang dipergunakan ini sama saja atau tidak. Nah, kemudian yang menjadi media ini apa? Ini ternyata sangat menentukan hukum nantinya halal dan haram. Misalnya begini, kalau ada kontrak yang sifatnya pakai isyarat dengan lisan, tentu akan lebih kuat yang lisan. Kalau ada kontrak yang sifatnya lisan dibandingkan dengan tulisan, tentu akan lebih kuat yang tulisan. Nah, di antara ketiga hal ini, kalau ada kontrak yang tulisan, berarti yang harus kita perhatikan dan yang beresiko lebih kuat ya, berkekuatan hukum lebih kuat adalah yang tulisan. Sampai di situ ya, harus dipahami ini. Karena ini tadi ada kaitannya dengan berakad atau menghukumi sesuatu dengan objektif atau subjektif. Kalau objektif itu nanti akan lihat tulisan kalau kontrak itu memang pakai tulisan, apalagi kalau kontraknya itu memang beresiko legal ya, hak dan kewajiban antar pihak ditulis di situ. Maka yang akan dilihat pertama kali dalam menghukumi ini halal atau haram adalah apa yang tertulis. Ya, apalagi Allah pernah bilang dalam ayat terpanjang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang punya iman ya, idza tadayantum, ketika kalian semua sedang punya transaksi utang piutang, bidainin
dengan transaksi utang ila ajalin musamman, ya, yang dicatat atau diistilahkan dalam ajal, ya kontrak utang piutangnya itu tidak tunai. Itu kan penegasan tuh. Utang ya tidak tunai sebenarnya. Dain itu tagihan, dain itu utang sih. Bahasa Indonesia itu repotnya begitu. Bahasa Arab itu kan utang itu macam-macam, ada qard, ada bai' taksid, ada bai' muajjal, ada dain, ada ariyah, ada dhaman. Semuanya diartikan utang. Makanya kadang-kadang memaknai bahasa Arab dalam bahasa Indonesia rada repot. Nah, ayat ini intinya sih, kalau kalian punya utang dan utangnya tidak tunai, ya faktubuh, catatlah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, pencatatnya yang adil. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, ya adil itu yang ada ikatan legalnya, itu insya Allah malah lebih nanti beresiko hukum dan bisa masuk ke pengadilan kalau ada sengketa. Kayak gitu kan lebih kuat sebenarnya dari sisi keadilan, ya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Oleh karena itu bisa kita simpulkan, penuangan istilah-istilah dalam kontrak legal itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena berdampak terhadap hukumnya. Seperti itu, ya. Oke, itu berikutnya ini kita ngomongin legal berarti. Setelah kita dari Al-Quran, kemudian usul fikih, kemudian kaidah-kaidah fikih, kita coba turun ke kontrak legalnya. Kalau begini, orang legal itu juga paham ya bahwa beda titik koma aja bisa ribut, apalagi beda istilah. Beda titik koma aja bisa ribut, apalagi beda istilah, ya. Kalau istilah itu nggak penting, saya kadang bilang, loh, jangan-jangan profesi notaris, ya, sarjana hukum, hakim, jaksa, lawyer, itu jangan-jangan profesi yang sangat tidak penting. Loh, repot-repot bikin kontrak legal, ya. Kalau yang di legislasi nanti bikin undang-undang, kok sama saja kan, ya berarti nggak penting itu fakultas hukum. Fakultas syariah juga nggak penting gitu kalau dianggap output mereka itu nggak penting, ya, dianggap sama saja. Nah, itu logika berikutnya. Kembali lagi ke kontrak legal. Perhatikan, ini misalnya kontrak legalnya tabungan mudorobah misalnya, atau deposito mudorobah misalnya. Di kontraknya, kontrak ya, di form itu loh, form itu kan nanti ada klausulnya, nanti akadnya apa, kalau akadnya bagi hasil nanti ada nisbah bagi hasilnya berapa di situ, itu kan ditulis dengan sangat jelas. Kontraknya berbeda dengan bank konven. Kalau bank konven kan naruh deposito 10 juta, dijanjikan bunga 5% misalnya atau 6%. Itu berarti ketika kita tanda tangan, ya, secara legal dampaknya adalah duit itu nggak diapa-apain. Kalau udah diem aja di situ, pasti kita sudah dijanjikan hasil pasti sebesar 5% atau 6% itu tadi yang secara matematika sudah bisa kita hitung. Kalau 10 juta berarti 5%-nya kan 500.000. Jadi duit itu mau dikelola nanti untung atau rugi atau impas atau kayak apapun atau didiemin gitu, ya, kita sebagai pendeposito di bank konven sudah dijanjikan hasil pasti sekian rupiah. Nah, ini sama saja kontrak legal bank konven di bidang tabungan deposito berjanji bunga, sama saja mengajak manusia untuk berlagak menjadi Tuhan. Ya kan, karena Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa memastikan hasil pasti ke depan itu seperti apa. Padahal kita bukan Tuhan. Oleh karena itu ini silakan aja, jangan baper, ya. Kalau ilmu itu jangan baper. Logikanya begitu. Kalau kita
nabung deposito di konven, duit kita belum diapa-apain gara-gara konven itu pakai istilah kredit berjanji tabungan atau deposito berjanji bunga, maka dampaknya dijanjikan hasil pasti yang itu sama saja berlagak jadi Tuhan. Itu konsekuensi logisnya ya dari akad yang namanya kredit atau simpanan bersyarat bunga. Begitu juga yang di kreditnya ya, di akad kreditnya kan begitu juga. Jadi pakai akad-akad yang tidak masuk akal sebenarnya, merusak akal ya. Merusak akal itu ya yatakhabbathu syaitan minal mas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Jadi alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yakumuna, enggak bisa bangkit, enggak bisa berdiri. Ada yang menafsirkan enggak bisa bangkit di hari akhir nanti. Illa kama yakumul ladzi, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang yatakhabbatuhu syaiton minal mas, kerasukan setan dan merupakan penyakit yang rusak akal atau gila ya. Itu istilah-istilah Al-Qur'an itu begitu ya. Dzalika bi annahum qalu, wah, mereka itulah yang bilang, yang berkata innamal bai'u mithlur riba. Bahasa Al-Qur'an ya, kalau udah muncul kata-kata mithl. Bahasa hadis juga begitu, kalau udah muncul kata mithl, mithlan bi mithlin. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Innamal bai'u mithlur riba, itulah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya baik ya, jual beli itu mithlur riba, sama saja dengan riba. Itu syariah sama saja dengan konven. Hati-hati ya, hati-hati. Itu kalau menurut Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir itu malah disebut perilaku musyrik. Al-musyrikun li'annal musyrikun ya, orang-orang musyrik itu yang mengatakan seperti itu tadi, itu kategori orang musyrik. Lihat aja tafsir Ibnu Katsir kalau nggak percaya ya. Saya punya, itu saya fotoin kadang-kadang tuh. Padahal wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya kembali ke Al-Qur'an lagi ya, dalilnya nyambung lagi tuh dengan yang perilaku orang-orang yang menyamakan antara syariah dengan yang konven. Ya minimal jangan samain lah, kalau kontrak legalnya beda ya, sampai kontrak legal ya. Oke, kontrak legal berikutnya kita bahas yang kredit dan pembiayaan. Misalnya kredit, kalau di konven ya kredit bersyarat bunga, peruntukannya untuk konsumtif misalnya. Kemudian untuk produktif, konsumtif, produktif itu sama-sama akadnya cuma satu. Kalau di konven kredit bersyarat bunga ya, kredit bersyarat bunga. Nah, kredit itu kredit utang ya, dalam bahasa fikihnya qard itu kan utang, kredit qard. Nah, utang kok bersyarat bunga itu riba. Rujukannya ya kalau di Subulus Salam juz 3 halaman 72 kalau nggak salah ya, di sisi kanan itu ada Subulus Salam itu ini ya, syarah dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu kumpulan hadis, yang nulis Bulughul Maram itu kan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di situ dinyatakan kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Hadis ini dhaif tapi posisinya syahid. Hati-hati dengan hadis dhaif itu, jangan diremehkan gitu ya, karena kemungkinannya dia itu sahih. Beda dengan maudhu, nah itu ke ilmu hadis lagi nih. Nah, terlepas dari itu dhaif atau hadis, ternyata hadis ini dhaif atau sahih, ternyata hadis dhaif ini dipakai rujukan ulama klasik sampai kontemporer. Buka aja kitab Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, hadis ini dibahas. Ya, di Subulus Salam juga dibahas. Ittafaqal ulama itu kalau di kitab yang Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah
Itu kitab kontemporer. Ittafaqul ulama, ulama sepakat senada dengan hadis ini bahwa ketika ada utang piutang ya, kredit qard yang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang itu disebut riba. Saya juga punya kitab khusus tentang riba. Riba qard juga dimaknai seperti itu. Kemudian ar-riba, saya punya kitab khusus yang ar-riba ya. Coba buka kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 53. Itu kitabnya kayaknya cuma satu cetakan itu. Kalau saya ngelihat yang cetakan kontemporer itu sama dengan punya saya yang terbitan tahun 50-an. Itu disebutkan bahwa wa ammal qard bi syarti jari naf'in li muqrid fa fasid li khabari kullu qardin jara manfa'a fa huwa riba. Jadi di pojok kiri bawah itu ya, wa ammal qard bi syarti jari naf'in. Ketika ada qard atau utang, kredit utang ya qard dengan syarat aliran manfaat bagi pemberi utang, maka itu disebut dengan riba. Ya akadnya fasid, itu yang nulis mazhab Syafi'i. Kalau udah ngomong fasid, fasidun ya, itu artinya akadnya rusak atau batil ya. Jadi insya Allah ini dalilnya banyak ini malah kalau tentang utang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang itu disebut riba qard. Nah, nanti di Al-Qur'an kan ada tuh apa itu namanya? Ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya. Ya itu tentang larangan riba. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Siapa yang diminta meninggalkan sisa riba adalah orang yang memberi utangan. Yang memberi utangan ya, asbabun nuzulnya seperti itu, jangan salah. Bukan orang yang punya utang riba terus nggak bayar, ya itu repot. Itu melawan Al-Maidah ayat 1 malah. Ini repotnya nih kalau misalnya teman-teman memaknai Al-Quran pakai terjemahan saja nggak ngerti asbabun nuzulnya. Padahal tanpa asbabun nuzul pun ayat ini bisa dipahami dengan memahami ayat potongan ayat selanjutnya. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Terus nanti ada lanjutan lagi. Apa itu? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kan kita diminta tobat tuh betul. Ketika kalian tobat, fa in tubtum ya, ketika kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum ya, perhatikan ayat itu. Itu Al-Baqarah ayat 280-an kalau nggak salah. Falakum ru'usu amwalikum, hak kamu adalah pokok harta kamu. Makanya kalau memberi utangan, hak kita adalah utang yang pokok itu ya. Ini menguatkan lagi bahwa kalau kita mensyaratkan ada tambahan bagi kita yang punya memberikan utangan, itu makanya kena riba. Ini ayat Al-Quran sudah bilang begitu. Ditambah lagi ayat Al-Quran itu bilang ru'usu amwalikum, ru'usu amwal, ra'sul mal, yaitu adalah modal untuk produktif ya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang bilang, oh kalau untuk produktif nggak masalah, loh justru Al-Quran itu melarang riba itu dalam hal urusan produktif yang utama ya, termasuk konsumtif ya. Nanti ada makna am, makna khos, usul fikih lah, kembali lagi ke situ pelajarannya. Nah, kemudian ada ayat lanjutannya lagi, la tadzlimuna wa la tudzlamun. Ya intinya tidak saling terzolimi kalau kita hanya ngambil pokok utangnya saja. Ya kalau yang punya utang ya tetap harus bayar sesuai kontrak, sesuai perikatannya ya. Mau dituduh riba atau bukan, pokoknya kalau udah utang bayarlah. Nah bagi pemberi utang itu itu diperintahkan berarti ya. Sebenarnya bukan nggak pakai kata fi'il amar itu sebenarnya, tetapi langsung pada hak kamu ya. Ini sebenarnya juga hukum. Hak kamu itu cuman yang pokoknya saja. Falakum ru'us amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Nah, berarti ini menguatkan bahwa istilah yang dipakai oleh Bank Konven, kredit bersyarat bunga, ternyata berdampak hukum, bahwa secara syariat Islam ini nabrak Al-Quran di beberapa ayat loh ya, dan nabrak hadis yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga ketika istilahnya beda ternyata bisa disimpulkan dengan mudah dampak hukumnya berbeda menjadi haram.
Nah, kemudian kalau apa sih bedanya dengan kontrak yang di bank syariah ya, kontrak legal di bank syariah itu kan misalnya satu contoh aja jual beli. Jual beli ya, ini coba jual beli baik itu di Al-Qur'an disebut 6 kali oleh ayat Al-Qur'an ya. Di ayat Al-Qur'an nggak ada sih rumus tentang itu cara-caranya seperti apa kan nggak ada. Adanya kan di hadis banyak banget itu. Ya banyak banget. Puluhan atau bahkan ratusan. Ratusan. Jangan-jangan mencapai 500 lebih hadis. Buka aja Kutubut Tis'ah, saya punya Kutubut Tis'ah. Bab itu banyak banget itu hadisnya. Cara teknis diatur di salah satunya ada hadis la yahillu salaf wa ba' wala syartani fi ba' wala ribahu ma lam yudman wala bai'u ma laisa indak ribah keuntungan ya. Nah, keuntungan itu yang penting kita itu nanggung sesuatu. Al-ghunmu bil ghurmi al-kharaj bid-dhamman itu kaidah fikih nanti. Ada hadisnya juga. Jadi sebenarnya ini kalau kita belajar semua hadis lahap dulu gitu, semua ayat, semua dalil lahap dulu itu apa ya, dipahami dulu semuanya, nanti akan ketemu ilmunya dengan sendirinya sebenarnya, tapi ya tetap pakai guru. Nah, kemudian Allah juga merumuskan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jadi ternyata Allah itu sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun Allah juga bilang di potongan ayat sebelumnya, meskipun ada saja loh yang menyamasajakan. Loh, kalau ada ayat seperti ini berarti memang ini secara tersurat maupun secara tersirat memang sunnatullahnya atau nature-nya ya, secara alami, bahwa namanya jual beli dan riba itu bisa jadi aktivitasnya sama dan memang sama-sama ngambil keuntungan. Yang satu keuntungan karena dagang jual beli ya, dagang bagian jual beli. Dagang itu kalau bahasa Arab tijaroh ya, kalau di Jawa disamain tuh dagang sama jual beli, padahal beda. Oke, dagang itu kan ngambil untung ya, ngambil untung. Bank syariah itu mencairkan dana kepada nasabah dalam rangka nasabah itu dititipi untuk beli barang dari developer, kemudian barang itu dijual ke nasabah. Akadnya jual beli secara hukum diatur undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, PBI, POJK, SEBI, SEOJK, PAPSI, PSAK, SOP itu diatur bahwa bank syariah itu kontraknya berjudul jual beli kalau mau pakai akad jual beli. Akadnya kan banyak tuh. Nah, kita katakanlah jual beli. Nah, jual beli itu aktivitasnya bisa sama persis kan. Tadi sama-sama ngeluarin duit ke nasabah, ditransfer ke nasabah, ada wakalahnya, ada jual belinya, beneran dilakukan. Makanya sah ngambil untung, sah disebut jual beli. Karena apa? Ya karena istilahnya istilah jual beli seperti itu ya. Nah, jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kalau akadnya berbeda, ya ternyata dampaknya berbeda, hukumnya berbeda. Belum lagi nanti kalau ada flat anuitas efektif, itu kan istilah yang dipakai oleh bank konven maupun bank syariah. Kalau flat anuitas efektif oleh bank syariah itu tidak memengaruhi akad, makanya resikonya juga nanti berbeda dengan flat anuitas efektif ala konvensional yang memengaruhi akad mereka itu. Nah, itu sudah berbeda lagi nanti. Ternyata dampaknya berbeda hanya gara-gara istilahnya berbeda seperti itu. Nah, kemudian ini masih tentang jangan sepelekan istilah ya. Ya, nama saya ini Ahmad Ifham Sholihin. Kalau nama saya kok diganti Ahmad Dajjal Sholihin, saya pasti nggak mau. Ahmad Syaitonir Rajim, saya nggak mau karena istilahnya udah berbeda, maknanya sudah berbeda. Nah, ketika saya sudah pakai argumen ayat-ayat Al-Quran, sudah pakai argumen kontrak legal, sebelum kontrak legal kan saya tadi pakai hadis juga, kemudian sudah pakai ilmu usul fikih juga, kaidah fikih juga,
sudah pakai logika kontrak legal itu resikonya seperti apa, kemudian sudah pakai, coba kasih contoh nama saya diganti Syaitonir Rajim, ya saya juga nggak mau. Tetapi kalau teman-teman ngeyel bahwa bank syariah dan bank konven itu sama saja, maka secara nalar, secara logika harusnya Anda nggak keberatan dong pakai syariah saja. Loh, katanya sama saja. Kalau sama saja kan berarti nggak apa-apa dong pakai yang syariah, kan begitu. Kalau Anda bilang syariah sama saja tetapi diminta pakai syariah nggak mau, itu rusak logikanya. Artinya Anda itu mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda, makanya milih yang konven, kan begitu. Kalau sama saja nggak keberatan dong pakai yang syariah. Habis bilang sama saja langsung ditolak sendiri. Nggak, saya pakai konven aja. Kenapa? Sama saja. Loh, kalau sama saja kan harusnya pakai syariah saja. Begitu ya. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah, sudah sampai sebentar lagi, sudah sampai. Semoga apa yang kita itikadkan untuk belajar, ya, belajar itu wajib sampai mati. Belajar ya yang wajib. Nah, kalau tugas orang yang faqih atau punya ilmu itu mengajar, tetapi untuk menjadi orang yang ahli fikih itu syaratnya gampang, yakni diinginkan oleh Allah, ya. Ada hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Anda itu latar belakangnya apapun, teruslah belajar, karena Allah sudah bikin rumus, man yuridillahu bihi khairan. Siapapun, man, ini siapapun loh ya, dia mau kuliah dimanapun, mau doktor, mau profesor, mau tukang ojek, mau presiden, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah, bihi, nah, atas orang itu dengannya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka niscaya Allah akan memberikan derajat faqih fiddin atau ahli fikih di dalam din, di dalam agama. Ya, siapapun yang diinginkan oleh Allah atasnya kebaikan, maka Allah akan memberinya derajat ahli fikih. Siapapun, ya, semangat belajar, ya, untuk menjadi ahli fikih, ya mari ikhtiarnya belajar. Nah, kalau ahli ilmu itu memang beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di Al-Qur'an bagian belakang kan dibilang begitu. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu beda. Itu pertanyaan retoris saja dari Allah. Kalau ahli ilmu dan yang enggak ahli ilmu itu berbeda. Cuman kalau urusan ahli fikih itu urusannya nanti hak prerogatifnya Allah. Apa sih bedanya ahli ilmu dengan ahli fikih? Nah, suatu ketika lah nanti kita bahas. Semoga masih panjang umur dalam ketaatan, ya. Semoga yang kita obrolin tadi ini bermanfaat dan barokah mutlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.